الله أكبر الله أكبر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita bergabung kembali pada malam ini melanjutkan tausiah atau halaqah pada ahad malam yang lalu. Ahad malam yang lalu kita menjelaskan bagaimana kita mensyukuri semua anugerah Allah dengan menempatkan pada tempat yang sebenarnya sesuai dengan ridha Allah, termasuk alam bumi ini, tumbuh-tumbuhan dan seluruh ekosistem alam ya disuruh jaga kepada kita sekalian. Malam ini kita lanjutkan masih dalam kaitan ya mensyukuri rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan dialog Ibrahim Al-Adham dengan Syaqiq Al-Balkhi, dua tokoh sufi yang juga dikenal dalam catatan sejarah peradaban Islam ya. Ibrahim Al-Adham ini dia awalnya seorang raja di Persia, tapi dia meninggalkan istana yang mewah. Dia meninggalkan kemewahan peninggalan orang tuanya, tapi dia berbaur dengan masyarakat dan menuntut ilmu sehingga menjadi seorang sufi yang dikenal. Dia wafat pada tahun 165 Hijriah atau 782 Miladiah. Dialog dengan muridnya Syaqiq Al-Balkhi, juga seorang sufi ya. Apa kata Ibrahim kepada Syaqiq muridnya ini? Kenapa kamu tertarik dan saat ini menjadi seorang sufi, padahal sebelumnya kamu dalam profesi yang lain, dia menekat, usaha, dagang dan sebagainya. Syaqiq menjawab, ketika suatu waktu saya berjalan di sebuah gurun pasir, tiba-tiba di depan saya jatuh seekor burung gagak. Ketika burung ini jatuh di bumi, kata Syaqiq Al-Balkhi, rupanya dia sayapnya patah, sakit. Sayapnya patah sehingga dia jatuh ke bumi. Tapi dia lihat beberapa saat kemudian ada burung lain yang datang membawa makanan di paruhnya, di mulutnya, diberi kepada burung yang sakit tadi. Terpikir oleh Syaqiq Al-Balkhi ini, burung yang sakit
juga ada makanan datang dari mana mungkin Allah berikannya. Karena itu Syakir Al-Balkhi ini berhenti dari pekerjaan semula. Dia menuntut ilmu pengetahuan sehingga dia jadi seorang sufi. Apa jawab Ibrahim Al-Adham ini? Aneh sikapmu. Kenapa kamu jadi burung yang sakit seperti burung yang sakit? Kenapa tidak jadi burung yang sehat? Kalau burung yang sehat bisa memberi makan untuk orang lain, bisa mencari nafkah, bisa berbuat nyata positif dalam masyarakat, kegiatan sosial. Padahal Allah sudah memberikan rahmat yang luas untuk kita cari karunia-Nya. Bukankah kata Ibrahim Al-Adham, Rasulullah sudah bersabda, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Artinya kita memberi, terus memberi, jangan menerima. Dari nasihat gurunya ini, dia merasa ada kekeliruan di dalam sikap selama ini. Dia meninggalkan profesi usaha sehari-hari, menekat dagang, tapi dia menuntut terus ilmu sehingga dia memisahkan diri dengan masyarakat, komunitas sosial, sehingga jadi seorang sufi. Ada kekeliruan dia. Makanya Bapak Ibu para pendengar sekalian, kata Syekh Ibrahim Adham ini, kalaupun Anda jadi seorang sufi hari ini, tapi janganlah melepaskan diri dengan kepentingan masyarakat sosial lainnya. Karena dia minta maaf. Ada kekeliruan di dalam berpikirnya selama ini. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sisi kita ambil hikmah dari sebuah riwayat ini mungkin kepada kita sekalian. Yang pertama, kita melihat bahwa rezeki itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak kurang Allah menyebutkan dalam Al-Quran kalimat rezeki, rizkun 112 kali di dalam Al-Quran. Banyak Allah ingatkan tentang rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu adalah segala yang dapat diambil manfaatnya. Dan Allah sudah memberikan, menghamparkan karunia-Nya di atas bumi ini. Segala sesuatu yang diusahakan dan memberi manfaat itulah rezeki. Tapi rezeki yang disuruh cari, Bapak Ibu para pendengar sekalian, adalah yang ridha Allah, yang halal tentunya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 122 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Al-Baqarah ayat 122. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu pada bumi ini, ya, tempat kita tinggal, ya, tempat kita mencari karunia Allah. Bumi ini disuruh makmurkan, wasta'marakum fiha, ya, disuruh jaga, jangan disuruh kita rusak dan sebagainya.
Firasyan dihamparkan secara hampar, bumi ini dihamparkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Was samaa binaa, langit itu jadi atap. Ada atap langit, kita lihat ke atas, binaa ya. Langit itu jadi atap. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawna wa alqa fiha rawasiya an tamida bikum. Jadi Allah sudah menjadikan langit itu tanpa tiang. Gak ada tiang, Allah buat demikian kokoh karunia Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah retak, gak pernah terganggu. Wa anzala minas sama'i ma'a. Kemudian Allah menurunkan dari langit itu hujan, air hujan. Kemarin hujan, hari ini nggak ada hujan. Kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan, Allah turunkan. Hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hujan itu fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan ya, buah-buahan, rezeki untukmu sekalian. Kalau kita lihat ya, bagaimana karunia Allah yang tidak pernah terputus tapi terus berkelanjutan, nggak pernah habis tapi terus ada sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu jangan sekali-kali kamu mengada-adakan atau kamu menyekutukan Allah yang memberikan rahmat itu, nikmat kepadamu. Padahal kamu semuanya mengetahui Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rahmat, Allah yang segala-galanya kesehatan, nikmat kepada kita sekalian. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bagaimana Allah menjelaskan kepada kita sekalian. Karunia Allah yang diberikan tidak pernah habis kepada kita sekalian. Yang kedua, Allah itu Ar-Razzaq. Ada dalam Asmaul Husna Ar-Razzaq, pemberi rezeki kepada kita sekalian. Kita berusaha mencari karunia Allah, tapi nanti akhirnya Allah yang akan memberikan pada kita sekalian. Rezeki kita dari Allah. Oh, kita ada gaji, kita kerja, ada penghasilan. Itu hanya wasilah. Allah lewat manusia diberi kepada manusia lain. Ya begitulah karunia Allah yang berkelanjutan, yang tidak pernah putus. Maka di sini ada dua hal yang harus kita jaga. Hifzul mal, menjaga harta, dan hifzul akli, menjaga akal. Bagaimana kita mensinkronkan ini? Akal yang sehat, pasti dia timbul pikiran yang waras. Pasti dia mencari karunia Allah yang baik, tidak mau hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ada prinsip tauhid. Yang pertama, adanya hak azazi manusia dalam memperoleh kebutuhan kesehariannya. Setiap orang berhak mendapatkan rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedikit atau banyak, pasti seseorang akan mendapatkan. Jangankan kita sebagai manusia, burung, binatang melata di dalam tanah, pasti dia mendapat rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita disuruh mencari
mendapatkan itu sesuatu yang orang lain belum memiliki, sesuatu yang diperoleh karena memang tak ada pemiliknya. Tapi kalau sudah ada pemiliknya, kita harus menjaga diri, itu bukan milik kita dan sebagainya. Jadi tanah, harta dan sebagainya itu boleh kita cari yang belum ada pemiliknya, seperti Ihyaul Mawad, menghidupkan tanah yang mati. Ada di gunung belum ada pemilik, kita membuka lahan, itu jadi milik kita dan sebagainya. Maka dalam mencari rezeki ini tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. La darara wa la dirar. Jangan memudaratkan diri kita dalam mencari karunia Allah, dan jangan pula memberi mudarat kepada orang lain. Kita ada garis, ya. Tidak boleh. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak yang rusak, yang fasid harus diutamakan daripada membuat sesuatu yang maslahah, yang bermanfaat kepada manusia lain. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, semua harta yang dimiliki oleh manusia ini hanya sebatas pemilikan sementara. Tidak kita bawa kemana-mana ya. Kalau kita meninggal, api umum itu tinggal harta itu. Jadi hak bagian ahli waris ya. Siapapun ahli waris yang masih hidup, dia berhak dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Yang menjadi milik mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hak sepenuhnya kepada manusia sebagai khalifah untuk mengelola, untuk mencari karunia Allah di bumi ini, tentu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adanya hak azazi, kita mencari. Ya, semua orang berhak. Di laut, di gunung, ya, di mana di daratan ini berhak mencari, selama mencari jalan-jalan yang ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak memberi mudarat kepada orang lain ya sebagainya, atau menzalimi orang lain, atau menipu orang lain, atau juga dalam mencari lewat maisir, untung-untungan, judi, atau lewat ribawi dan sebagainya. Itu sudah ada proteksi yang diatur di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, prinsip tauhid yang kedua, dalam proses mencari rezeki harus sesuai dengan prinsip kebersamaan. Jangan sampai saling mendalimi orang, sikat, sikuh ya. Karena semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Bapak Ibu para pendengar sekalian, Allah Rahman dan Rahim, gak pernah membatasi rahmatnya, penuh kasih sayang kepada makhluk di bumi ini. Maka kita di antara makhluk manusia ini juga disuruh irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Kita harus hidup berdampingan, saling kasih sayang, tidak saling membenci, tidak saling menghujat, tidak saling memfitnah antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena semua itu dalam kekuasaan Allah. Tapi semua rezeki karunia diperuntukkan seluas-luasnya bagi kepentingan makhluk ini. Cari dia. Maka ada orang yang hari ini dia hidupnya sederhana, bisa nanti dia jadi kaya. Tapi ada sebaliknya, dia kaya, tapi pada suatu saat dia menjadi miskin. Itulah sunatullah, diperlihatkan oleh Allah kepada kita sekalian. Melalui prinsip tauhid, kekayaan tidak boleh dikuasai oleh orang tertentu. Tidak seperti kapitalis
feodalis ya. Di apa namanya, kalau prinsip sosialis itu harta pada negara, rakyat tidak ada apa-apa dan sebagainya. Kalau kapitalis ada orang yang menguasai segelintir orang harta ini. Tapi dalam Islam tidak seperti kai la yakunu dulatan bainal aghniya. Harta itu nggak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Jadi juragan, konglomerat ya. Yang lain hidup miskin, tidak seperti itu. Tapi harus bersama, sharing dia. Semua harus mendapat rezeki karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifhu wa huwa khairur raziqin. Saba ayat 39. Apa saja yang kamu nafkahkan dari sesuatu karunia Allah itu, oh Allah memberikan rahmat kepada kita, kita sharing, kita bagi pada yang membutuhkan, atau dalam bentuk lain kita keluarkan hak orang lain seperti zakat misalnya. Wa fi amwalihim haqqul lis-saili wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak-hak orang lain. Maka kita disuruh dalam Islam ini ada jalur lewat zakat. Kita keluarkan sampai nisab, sampai hul ya. Apa emas kita simpan, uang kita simpan di bank, atau penghasilan lain, jasa yang kita kerjakan sampai hul, sampai nisab, kita keluarkan zakatnya. Tidak banyak diminta, 2,5%. Paling banyak 5-10%. Tapi rata-rata zakat jasa itu kan 2,5%. Zakat emas 2,5% yang kita simpan. Zakat tijarah juga 2,5% yang diminta oleh Allah kepada kita sekalian. Wa huwa yukhlifu, kalau kita keluarkan sedikit Allah mengganti lain. Wa huwa khairur raziqin, dia sebaik-baik pemberi rezeki kepada kita sekalian. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kita disuruh bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Prinsip tauhid yang ketiga, implikasi tauhid ketiga, prinsip keadilan sosial yang sudah diberi aturan oleh Quran. Setiap rezeki atas kekayaan selalu terjadi dalam proses sinergi, proses sosial. Quran menentukan bahwa dalam setiap rezeki yang Allah berikan dan berlebih dari kita miliki, supaya ada hak orang lain, para duafa, ya, sedekah, atau kita beri wakaf, infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, tapi di antara keduanya itu abu-abu ya, samar-samar, mutasyabihat, syubhat, halal kan, tapi juga haram juga tidak masuk. Hai tamanglam haram, hai tamanglam halal, syubhat. Itu kadang-kadang syubhat yang paling banyak juga di dalam praktek muamalah manusia kesehariannya. Syubhat itu sesuatu yang tidak jelas ya. Tidak jelas halal atau haram sebagainya. Kemudian disebutkan hiya ma ja'ala tahlilahu 'alal haqiqah wa tahrimuhu 'alal haqiqah. Dia tidak jelas halal secara hakikat, tidak juga jelas haram ya. Tapi dia samar-samar kan halal dan kan haram, tapi dia syubhat. Makanya sesuatu yang tidak diketahui secara pasti apakah hal itu dihalalkan atau diharamkan, itu masuk dalam kategori syubhat. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan di antara masalah-masalah syubhat itu
ada yang wajib dijauhi. Maka itu dinamakan, dikategorikan dengan haram. Ada hal-hal yang harus kita jauhi, jangan dekat ke situ, itu haram. Ada yang makruh dijauhi, ini dinilai harus waspada ya, was-was kita. Apa ini, jangan kita main di pinggir tebing, pasti suatu saat kita jatuh ke dalam sungai. Bek tamain bak benehmon mesire lamon dan sebagainya. Ma adda ilal haram fa awal haram. Semua yang mengantarkan sarana kepada haram, maka dia jadi haram dan sebagainya. Pak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 hal dalam hal prinsip rezeki yang Allah berikan kepada kita sekalian dari cerita Ibrahim Adham dan dialog dengan muridnya Syaqiq al-Balkhi. Karena itu Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfadu wa ma indallah baqin. Apa saja yang ada padamu, kata Allah, itu dia akan hilang suatu saat. Ya, bagaimanapun banyak kita kumpulkan hari ini, tapi pada suatu saat dia akan hilang. Bagaimana cara hilang? Itu Allah yang Maha tahu. Wa ma indallah baqin, tapi apa saja yang ada di sisi Allah itu selalu dia kekal, gak pernah hilang. Tapi kalau kita sendiri kan hilang juga nanti. Sampai ajal kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kekal kita hidup di bumi ini sebagainya. Maka dari beberapa tamsil yang diberikan tadi, ada bentuk-bentuk keberkahan yang menyebabkan munculnya sebuah ketenangan dan kebahagiaan yang tak katanya, tapi yang memang milik orang lain, ya milik orang lain. Yang pertama, berkah dalam keturunan, anak yang baik, qurrata ayun, ya, anak yang saleh, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang taat, berakhlak dan sebagainya, menghormati orang tua, menghormati sesama saudara dan sebagainya, apalagi dengan orang tua dan sebagainya. Ini keberkahan di dalam keturunan, lahir generasi-generasi yang salih, salihah, ya, dan sebagainya, di dalam taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keberkahan dalam soal makanan, halalan, thayyibah. Kita mencarikan walaupun sedikit dapat rezeki dari Allah, karunia Allah, tapi yang kita carikan yang halal. Tanpa kita cari yang haram. Jadi kalau kita cari yang haram, apa namanya, lebih dekat dan faula binnar nanti. Lebih dekat, condong kepada nerakanya. Mungkin tidak pada kita, mungkin pada anak nanti akan terjadi bukti nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi halal jenis kita dapatkan dan cara kita memperoleh harta itu halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian berkah dalam sisi usaha dan umur kita. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yungkasu fi umuri illa fi kitab. Allah tidak memanjangkan umur seseorang yang panjang umur, tapi Allah juga tidak memendekkan umur karena pendeknya umur. Tapi semua itu sudah ada di dalam kitab Lauh Mahfuz, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita menempati dunia ini di sini hari ini. Tapi suatu saat kita tidak ada lagi di sini. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dunia ini datang lalu dia pergi. Barangkali seorang teman berubah jadi musuh, maka ia lebih tahu tentang apa yang bisa mencelakakanmu. Bisa saja seorang teman
Nanti hari ini baik dengan kita, tapi suatu saat dia menjadi musuh dengan kita. Bisa saja dalam rumah tangga, seorang suami dan istri, hari ini dia baik, tapi suatu saat jadi fitnah. Anak juga dan orang tua, dan seterusnya. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Allah menjelaskan, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Zuhruf ayat 32. Apakah mereka yang menentukan rahmat Allah, rahmat Tuhanmu? Tentu tidak, bukan kita yang menentukan. Tapi Allah memberikan dalam kalimat qasam ya, pertanyaan kepada kita. Apakah mereka yang menentukan rahmat Allah kepada makhluk-makhluk ini? Tentu tidak. Nahnu, Allah menjawab sendiri, nahnu qasamna bainahum, kami yang menentukan rahmat di antara mereka. Jadi penghidupan, ma'isyah, usaha dan sebagainya fil hayati dunia, selama hidup di dunia ini. Bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan rezeki kita ini. Makanya semua makhluk ini dia menundukkan diri kepada Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Al-Hajj ayat 18. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa semua sujud kepada Allah, ya? Karena begitu maha kuasanya Allah yang mengatur alam ini, langit dan bumi, ya. Semua yang di langit dan semua yang di bumi menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in syai'in yusabbihu bihamdi walakin la tafqahu tasbih. Jadi semua ini kan bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja manusia, tapi semua sujud menundukkan diri kepada yang maha kuasa di langit dan di bumi, ya. Wasyamsu, matahari, dia sujud kepada Allah. Wal qamar, bulan, dia sujud pada kebesaran Allah, menundukkan diri. Wan nujum, bintang. Wal jibal, gunung. Kita lihat gunung sebagai pasaknya bumi, mereka sujud menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyajaru, pohon. Wadawab, binatang-binatang melata sekalipun yang tidak kita lihat dalam tanah, pasti dia sujud menundukkan diri kepada kekuasaan Allah. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan dari manusia. Tapi ada juga manusia yang tidak sujud menundukkan diri terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tunduk, kita hari-hari menundukkan diri. Kita sujud ketika salat, menundukkan diri kepada Allah, Allah yang maha besar. Kening kita, lutut kita, tangan kita sujud karena kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini, yang mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disuruh kita makanlah rezeki yang baik, apa yang dikaruniakan Allah kepadamu. Jangan kamu makan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah, demikian untuk malam ini. Ya, mudah-mudahan kalau Allah memberikan keberkahan, umur, kesehatan, insya Allah kita lanjutkan pada Ahad malam yang akan datang, insya Allah. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Terima kasih ذنوبنا Gibraltar. ولوالدينا وارحمهما Gibraltar. كما ربيانا Terima صغيرا. kasih. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا واغفر لنا جميع أوليائك المقربين.